Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Raffi Fisnantoko dari kelas TT 4501. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang urgensi agama Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Kehidupan manusia di dunia mengalami berbagai masalah dan kebutuhan yang menjadi pendorong untuk menggunakan potensi yang dimiliki sesuai dengan rangsangan yang timbul. Manusia dan agama merupakan masalah yang sangat penting karena keduanya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang pada nilai spiritual. Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak, dan juga merupakan jalan untuk pembinaan pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih, dan tolong-menolong. Islam dengan berbagai ketentuannya dapat menjamin bagi orang melaksanakan hukum-hukumnya akan mencapai tujuan yang tinggi. Selanjutnya ada pembahasan. Pengertian agama atau adin dalam bahasa Arabnya adalah keyakinan tentang suatu zat ketuhanan yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Inilah definisi secara umumnya. Karenanya, semua keyakinan tentang zat ketuhanan disebut agama, walaupun itu murni hasil kreativitas otak manusia. Agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Selanjutnya ada ruang lingkup agama Islam terbagi menjadi 3 unsur pokok. Yang pertama ada iman atau akidah. Secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu akodo yang berarti simpul kokoh, ikatan dalam perjanjian. Dengan demikian akidah adalah keyakinan yaitu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat pengikat dan mengandung perjanjian. Adapun secara terminologis artinya adalah ketakwaan, keyakinan hidup, keimanan kepada Allah SWT dalam arti khas. Selanjutnya adalah Islam atau syariah. Secara etimologis adalah jalan. Istilah syariah dalam bahasa Arab mempunyai 2 makna. Pertama berarti jalan yang lurus, kedua berarti berjalan menuju tempat air mengalir dengan maksud untuk minum. Adapun secara terminologis adalah tata peribadatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lain. Yang ketiga ada ihsan atau akhlak. Asal katanya kholako yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada fungsi agama. Yang pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua jembatan perdamaian dunia, yang ketiga sebagai alat untuk sosial, dan yang keempat sebagai sarana untuk keselamatan. Selanjutnya ada sistematika Islam holistik. Yang pertama ada hakikat din al-Islam. Din berasal dari kata dana ya dinu dinan yang artinya tatanan, tata cara hidup atau sistem hidup. Jadi, din adalah aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam dunia ini. Agama lebih lanjut lagi membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan oleh seseorang menjadi hutang baginya. Paham kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada paham batasan baik dari Tuhan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tidak patuh akan mendapat balasan yang tidak baik. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat demikian, Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah relegre yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Selanjutnya ada perbedaan ibadah madhoh dengan goir madloh. Ibadah madhoh adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Yang kedua, aturan khususnya tidak boleh tercampur dari luar. Yang ketiga, tidak berlaku kias. Sementara ibadah goir madloh itu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, tidak diatur secara detail, hanya ditetapkan prinsipnya saja. Yang ketiga, berlaku kias. Selanjutnya ada titik singgung syariah dengan akhlak. Objek bahasan akhlak dengan syariah adalah sama, yang berbeda hanyalah sudut pandangnya. Contoh, sholat dari perspektif syariah fikih dipandang sebagai kegiatan ibadah madloh dengan tata cara tertentu, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan sholat dengan perspektif akhlak adalah takarub kepada Allah melalui perasaan cinta, bukan hanya sekedar karena kewajiban. Dalam arti lain, akhlak sama dengan syariah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Agama merupakan ajaran yang berasal dari Tuhan yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi untuk tujuan memberikan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang dalamnya mencakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada hubungan baik dengan kekuatan gaib itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.